Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, kali ini kita akan coba bahas beberapa soal yang berkaitan dengan materi tersebut agar teman-teman lebih memahaminya. Oke, langsung aja soal nomor 1. Perhatikan gambar uji daya hantar listrik beberapa larutan berikut. Di sini ada larutan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pertanyaannya, pasangan larutan yang bersifat elektrolit lemah dan non-elektrolit berturut-turut adalah. Oke, untuk menjawab soal ini, kita perlu ingat kembali bahwa larutan yang bersifat elektrolit kuat ketika kita uji dengan uji daya hantar listrik akan menghasilkan lampu yang menyala terang dan gelembung gas yang banyak. Sementara pada larutan elektrolit lemah, lampu menyala redup atau kemungkinan mati dan gelembung gas yang dihasilkan sedikit. Kemudian pada larutan non-elektrolit, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Nah, jika kita lihat pada larutan pertama di sini, lampu menyala redup dan menghasilkan sedikit gelembung. Maka larutan pertama bersifat elektrolit lemah. Kemudian untuk larutan kedua, di sini dia dapat menyalakan lampu dengan terang dan gelembung yang dihasilkan juga banyak. Jadi larutan kedua ini bersifat elektrolit kuat. Lanjut ke larutan ketiga. Lampunya di sini mati, tapi dia menghasilkan sedikit gelembung. Berarti larutan ketiga ini masuk ke dalam kategori larutan elektrolit lemah. Yang terakhir, larutan keempat. Lampunya di sini juga mati, dan gelembungnya juga tidak ada. Dapat dikatakan bahwa larutan keempat ini termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Nah, jadi jawaban yang tepat yang mana? Yang E, larutan 3 dan larutan 4. Lanjut soal nomor 2. Berikut data hasil pengujian daya hantar listrik beberapa air limbah beserta nilai derajat ionisasinya. Di sini datanya sudah dirangkum pada tabel. Pertanyaannya, pasangan air limbah yang tergolong elektrolit lemah adalah. Oke, kita ingat kembali bahwa untuk derajat ionisasi larutan elektrolit kuat itu sama dengan 1. Kalau untuk elektrolit lemah, derajat ionisasinya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Sementara untuk larutan non-elektrolit, derajat ionisasi ya sama dengan 0. Nah, di sini yang ditanya larutan elektrolit lemah, berarti kita harus cari derajat ionisasinya yang lebih dari 0 atau kurang dari 1. Berarti sini yang mana? Yang air limbah L, derajat ionisasinya 0,05, dan air limbah O, derajat ionisasinya 0,2. Berarti jawabannya yang E. Lanjut soal terakhir. Dari larutan di bawah ini yang diharapkan menghantarkan listrik paling baik adalah. Oke, kalau larutan yang menghantarkan arus listrik dengan baik itu harusnya larutan elektrolit kuat gitu ya. Nah, kita lihat di sini untuk yang A, larutan urea. Larutan urea termasuk ke dalam larutan apa? Larutan non-elektrolit. Kemudian yang B, larutan asam cuka. Asam cuka rumusnya CH3COOH. Dia masuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Berarti dia tidak cukup baik untuk menghantarkan listrik. Yang C juga demikian. Yang D, larutan H2SO4. Dia termasuk elektrolit kuat. Nah, yang E juga nih, H2SO4, elektrolit kuat. Sama-sama elektrolit kuat, sama-sama bisa menghantarkan listrik dengan baik. Tapi di sini yang membedakan konsentrasinya, yang D 0,1 molar, yang E 1 molar. Nah, yang mana yang bisa menghantarkan listrik lebih baik? Yang
konsentrasinya lebih tinggi. Karena larutan elektrolit dengan konsentrasi tinggi terionisasi menjadi kation dan anion dalam jumlah yang lebih banyak sehingga mampu mengantarkan listrik jauh lebih baik dibandingkan dengan elektrolit yang konsentrasinya lebih rendah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Larutan H2SO4 dengan konsentrasi 1 molar. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan soal kita hari ini. Jika ada yang ditanyakan, boleh cantumkan saja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.